Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini tentang matriks dan transformasi linear yang akan kita bahas adalah tentang operasi matriks. Nah, jadi pada operasi matriks ini yang kita bahas adalah bagaimana cara kita melakukan penjumlahan dari dua buah matriks, melakukan pengurangan dari dua buah matriks, dan juga bagaimana cara kita melakukan perkalian dari dua buah matriks. Nah, jadi di sini namanya operasi. Dalam operasi atau operator berarti harus ada dua matriksnya. Berarti matriks pertama akan kita jumlahkan, kita kurangkan, atau kita kalikan dengan matriks yang kedua. Nah, sebelumnya di sini sekedar mengulas kembali dan mengingat kembali bahwasanya matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris dan juga kolom. Oke, sekali lagi matriks itu merupakan susunan bilangan yang disusun secara baris ataupun kolom, yang dimana keduanya itu tersusun di dalam tanda kurung, baik itu di depan dan juga di belakangnya. Jadi sebenarnya banyak macam untuk penulisan daripada matriks. Yang pertama, kita bisa gunakan seperti ini. Kita juga bisa gunakan seperti ini. Oke, jadi banyak macam bagaimana cara kita penulisan dari matriks tersebut. Tergantung dengan kita enaknya kira-kira mau menggunakan pendefinisian dari matriks yang seperti apa. Oke ya. Jadi bilangan-bilangan yang membentuk matriks itu disebut sebagai elemen-elemen matriks. Jadi nilai-nilai dari matriks itulah dikatakan sebagai elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Nah, jadi contoh misalnya datanya itu banyak, kemudian kita susunlah dia ke dalam bentuk matriks, jadi agar mudah untuk diolahnya. Oke, kemudian di sini pada matriks, sedang mengulang lagi, matriks itu di dalamnya ada namanya ordo. Sekali lagi, matriks itu di dalam matriks itu ada namanya ordo. Ordo itu apa? Ordo itu adalah besaran daripada matriksnya. Berapakah banyak baris dan kolom dari sebuah matriks. Misalnya ada dikatakan matriks berordo 4x2. Matriks berordo 4x2. Nah, dari kata-kata ordo 4x2 itu bisa kita tahu bahwasanya matriks itu memiliki 4 baris dan juga 2 kolom. Sudah? Nah, jadi definisi ordo di sini adalah ordo di sini adalah untuk menggambarkan berapa banyak kolom dan juga baris dari matriks tersebut. Nah, jadi penggunaan ordo itu seperti itu. Nah, jadi di sini contohnya gimana? Oke, contohnya seperti ini, dikatakan A 2x4 atau matriks berordo 2x4. Oke, matriks berordo 2x4 yang dimana matriks berordo 2x4 ini dia memiliki 2 baris dan juga 4 kolom. Nah, di sini jangan salah. Yang di depan ini adalah baris dan di belakang ini adalah kolom. Jadi seandainya kalian disuruh menggambarkan, oke, tolong gambarkan matriks berordo 4x3. Berarti di sini nanti barisnya itu ada 4. Berarti kita buat 1 2 3 4. Kolomnya berarti ada 3. 1, 2, 3. Berarti kita tinggal tambahin. Berarti dia di sini memiliki 4 barisnya dan juga 3 kolom. Nah, sekali lagi, fungsi ordo di sini adalah untuk mengetahui berapa banyakkah jumlah baris dan kolom dari matriks tersebut. Jadi kalau kita katakan seperti tadi 2x4, berarti kita udah tahu bahwasanya jumlah barisnya 2 dan jumlah kolomnya adalah 4. Nah, jadi yang pertama di sini adalah operasi matriks, yaitu penjumlahan. Jadi balik lagi ya, ketika kita berbicara operasi atau operator dari matriks berarti harus ada 2 buah matriks. Berarti harus ada 2 buah matriks. Nah, di sini sebelum kita melakukan penjumlahan, pengurangan ataupun perkalian dari 2 buah matriks, kita harus melihat syarat-syaratnya. Untuk menyelesaikan operasi ataupun operator dari matriks itu harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Oke, kita lihat di sini. Agar penjumlahan dari 2 buah matriks ini bisa dilakukan penjumlahan, syarat pertamanya di sini adalah memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Oke, sekali lagi, agar 2 buah matriks bisa kita lakukan penjumlahan, syarat pertama adalah jumlah baris dan juga kolomnya itu harus sama, yang dimana ordonya itu harus sama. Maksudnya gimana? Oke, seandainya ada matriks A berordo A24, kemudian B42. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka ini tidak bisa dilakukan untuk penjumlahan. Kenapa tidak bisa dilakukan penjumlahan? Kita lihat di sini.
ordonya berbeda. Kenapa ordo di sini adalah 24, ordo di sini adalah 442. Jadi bagaimana caranya agar bisa dilakukan penjumlahan? Ya, jika ada matriks berordo 24, maka matriks B-nya harus berordo 24 juga. Kenapa? Karena di sini besaran ordonya itu adalah sama, yang dimana jumlah barisnya dan juga jumlah kolomnya pada matriks pertama atau matriks A dengan matriks kedua itu adalah sama. Jadi di sini harus diperhatikan terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan proses operasi matriksnya, kita harus lihat yang ini dulu. Yang harus kita lihat ordonya terlebih dahulu. Jadi seandainya nih ada dua buah matriks terus ordonya berbeda. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Oke, misalnya matriks A berordo 23, kemudian matriks B-nya berordo 32. Misalnya nih ada soal seperti ini. Misalnya di sini dikatakan oke, seandainya di sini dikatakan adalah silahkan dijumlahkan dari kedua matriks berikut. Berarti matriks A23, matriks B32. Nah, jika kasusnya seperti ini langsung aja dibuat adalah salah soal. Kenapa? Karena perhatikan tadi, syarat untuk melakukan penjumlahan dari matriks adalah jumlah ordonya itu harus sama. Harus ini kita perhatikan. Harus ini diperhatikan. Kalau dia berbeda nggak usah kita kerjakan. Oke, nah di sini bagaimana proses penjumlahannya? Oke, kita lihat di sini ada matriks pertama, nilainya itu anggap nilainya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian matriks kedua itu nilainya J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Ini kemudian ditambahkan. Oke, nah prosesnya gimana? Untuk melakukan penjumlahan, kita akan menjumlahkan nilai pada posisi yang sama. Kita akan menjumlahkan nilai pada posisi yang sama. Maksudnya gimana? Oke. Nilai A ini berada pada baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama akan kita jumlahkan dengan nilai yang berada pada posisi yang sama. Nilai yang berada pada posisi yang pertama, yang dimana nilainya itu berada pada baris pertama, kolom pertama. Berarti sini nilainya J. Berarti di sini nanti kita tambahkan nilai A ditambah dengan nilai J, maka di sini adalah A ditambah dengan J. Kemudian yang kedua seandainya kita nilai B, berarti baris pertama kolom kedua. Baris pertama berarti sini kita akan jumlahkan dengan nilai yang berada pada posisi yang pertama, yaitu nilai baris pertama kolom kedua, yaitu BK. Berarti di sini kita tambahkan B ditambah dengan K. Kemudian yang ketiga, nilai C ini baris pertama kolom ketiga, berarti akan kita jumlahkan dengan yang sama, yaitu baris pertama kolom ketiga. Kemudian yang kedua yang ini, baris kedua kolom pertama akan kita jumlahkan dengan nilai yang M, yaitu nilai yang posisinya sama, baris kedua kolom pertama. Kemudian sini D ditambah dengan M. Kemudian sini E ditambahkan dengan nilai N karena posisinya sama. Kemudian F ditambahkan dengan O. F ditambah dengan O. Kemudian di sini G ditambah dengan G ditambah dengan P karena posisi sama. Berarti di sini G ditambah dengan P. Kemudian H ditambah dengan Q. H ditambah dengan Q. Yang terakhir adalah I ditambah dengan R. I ditambah dengan N. Nah, begitulah proses untuk mencari daripada matriks penjumlahan dari dua buah matriks. Nah, ini kan contohnya matriksnya berordo 3x3. Bagaimana berordo yang lain? Ya tetap sama begitu. Nah, contohnya gimana? Oke, contohnya seperti ini. Ya, seandainya ada dua buah matriks nih. Di sini A-nya 23, B-nya 23. Di sini A24, B24. Nah, di sini kita melakukan penjumlahan dan pengurangan. Oke, pertama kita melakukan penjumlahan dulu. Oke, berarti di sini tinggal kita bisa kerjakan. Kenapa? Karena ordonya sama. Yaitu pada matriks A ordonya itu 23 dan matriks B ordonya 23 juga. Oke. Pengerjaannya gimana? Oke, pengerjaannya di sini kita buat terlebih dahulu. Oke, kita buat matriksnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya untuk bracketnya saya gunakan kurung siku. Oke. Kemudian di sini tinggal kita buat untuk matriksnya.
Nah, kenapa langsung dibuat nih A23 seperti ini gitu? Kenapa langsung dibuat A23 hasilnya juga sama? Karena jika kita jumlahkan seperti ini, maka itu hasilnya adalah tetap sama untuk ordonya. Berarti di sini untuk prosesnya di sini kita akan menjumlahkan 2 ditambah 3 untuk posisi di sini. Kemudian 2 ditambah 4 untuk posisi di sini. Kemudian 1 ditambah 2 untuk posisi di sini. Kemudian di sini 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 posisi di sini. Kemudian 3 ditambah 2 posisinya di sini. Kemudian 2 ditambah 2 posisinya tuh di posisi sini. Oke, berarti di sini bisa kita buat ya. 2 ditambah 3, kemudian 2 ditambah 4, kemudian 1 ditambah dengan 2. Kemudian di sini 1 ditambah 2, kemudian 3 ditambah 2, dan terakhir adalah 2 ditambah 2. Kemudian setelah ini kita tinggal masukkan jumlahnya. Berarti 2 tambah 3, 5. 2 tambah 4 ini 6. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 2 tambah 2 itu adalah 4. Oke, jadi inilah hasil penjumlahan dari dua buah matriks A berordo 23 dan juga matriks B berordo 23. Oke, inilah cara contoh daripada proses penjumlahan. Nah, bagaimana untuk pengurangan? Untuk pengurangan juga sama gitu. Kita lihat seperti ini, pengurangan itu sama dengan penjumlahan. Syaratnya juga sama, yaitu harus memiliki nilai ordo yang sama, yaitu jumlah baris dan juga jumlah kolomnya itu sama. Prosesnya gimana? Ya juga sama. Kita akan melakukan pengurangan nilai pada posisi yang sama. Berarti nilai di sini baris pertama A itu pada baris pertama kolom pertama itu A, kemudian baris pertama kolom pertama itu J pada matriks yang kedua. Berarti sini tinggal kita kurangkan A kurang J. Kemudian sini B. Kemudian di sini B dikurang K. Berarti di sini adalah B kurang K. Kemudian CL. Kemudian C dikurang L sampai dengan yang sama I dengan R. Berarti itu sama. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu sama. Yang berbeda adalah prosesnya. Kalau tadi penjumlahan berarti ditambah, pengurangan berarti dikurang. Oke, berarti dengan yang ini saya tinggal ngerubah untuk tandanya aja. Nah, yang awalnya di sini kita tambah, di sini kita rubah menjadi kurang. Oke, berarti di sini nilainya juga berubah. Berarti di sini tinggal kita kurangkan aja 2 kurang 3 itu minus 1. 2 dikurang 4 itu minus 2. 1 dikurang 2 itu minus 1. Kemudian 1 dikurang 2 itu adalah minus 1. 3 dikurang 2 itu adalah 1. 2 dikurang 2 itu adalah 0. Maka inilah nilai daripada pengurangan dari matriks A berordo 23 dikurangkan dengan matriks B berordo 23. Nah, begitulah penjelasan terkait dengan penjumlahan ataupun pengurangan dari dua buah matriksnya. Oke, kemudian setelah kita melakukan penjumlahan, selanjutnya kita melakukan proses perkalian dari dua buah matriks. Oke, jadi untuk perkalian dari dua buah matriks itu harus ada syaratnya juga. Syaratnya gimana? Oke, untuk melakukan agar dua buah matriks itu bisa dilakukan perkalian, syaratnya adalah jumlah baris. Oke, jumlah kolom pada matriks pertama, jumlah kolom matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Oke, ini syarat penting ya. Ini syarat penting. Jadi sini syaratnya itu yang pertama harus kita perhatikan adalah jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Maksudnya gimana? Oke, saya kasih contoh seperti ini. Misalnya matriks A berordo 32. Oke, matriks B berordo 43. Nah, jika seperti ini, maka matriks ini tidak bisa dilakukan perkalian. Oke, tidak bisa dilakukan perkalian. Kenapa? Karena tadi syaratnya adalah jumlah kolom. Kita lihat aja di sini. Jumlah kolom pada matriks yang pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Nah, di sini 2, di sini 4. Tentu saja tidak bisa. Kenapa? Karena sudah berbeda. Jadi cukup yang menjadi patokan tuh hanya di sini. Yang menjadi patokannya tuh hanya di sini. Nilai yang di sini. Jadi caranya gimana? Oke, seandainya ada contoh lain, matriks 33 dengan
35. Bisa? Bisa. Kenapa? Kayak di sini. Nilai kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Seperti ini. Oke, contoh lain gimana? Oke, contoh lain A43. Oke, A42 dengan B43. Nah, jika kasusnya seperti ini tidak bakal bisa dilakukan perkalian. Kenapa? Karena di sini berbeda. Oke, contoh lainnya berarti di sini misalnya A43, kemudian di sini B32. Nah, kalau yang seperti ini, maka matriks ini bisa dilakukan perkalian. Nah, perhatikan sekali lagi ya, perhatikan aja nilai yang di sini. Perhatikan saja nilai yang di sini. Jika nilainya itu sama, maka bisa dilakukan perkalian. Jika nilainya berbeda, maka itu tidak bisa dilakukan perkalian. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, buat aja salah soal. Nah, kalau seperti ini berarti juga buat aja salah soal. Nah, jadi itu syarat syarat pertama. Oke, syarat kedua adalah jika kita mengalihkan sebuah matriks. Matriks pertama itu adalah M kali R. Oke. Jika matriks pertama atau matriks A itu adalah jumlah kolomnya M dan juga jumlah barisnya adalah R. Sudah, jumlah barisnya itu adalah M dan juga jumlah kolomnya itu adalah R, dan juga kemudian matriks yang kedua adalah jumlah barisnya adalah R dan juga kolomnya adalah M. Sudah, maka ketika kita melakukan perkalian itu hasilnya adalah M dikali R. Oke, jadi ada dua buah matriks. M dikali R untuk matriks A dan juga yang kedua adalah matriks R dikali N, maka hasilnya adalah M kali N. Nah, kalau tadi kan syarat yang pertama tuh ini. Syarat pertama tuh ini. Yang kedua syaratnya M kali N. Maksudnya gimana? Hasil daripada matriksnya. Oke, maksudnya gimana? Oke, di sini saya ngambil contoh. Nah, ini ada matriks nih, A33 dengan B35. A33 dengan B35 bisa dikerjakan? Bisa. Kenapa? Karena jumlah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Maka hasilnya adalah matriks AB berordo 35. Kenapa? Kita lihat di sini. Jika ada dua buah matriks berordo MR dikalikan dengan matriks B berordo Rn, maka hasilnya adalah M dikali dengan N. Nilainya. Oke, berarti ordo matriks hasilnya adalah nilai M di sini dan juga nilai N di sini. Oke, di sini perhatikan di sini 33 ini bisa, 35 ini bisa, maka hasilnya harus berordo 3 kali 5, berordo 3 kali 5. Kemudian yang ini juga sama, ini bisa. Kenapa? Karena nilainya itu sama. Maka hasil di sini adalah 4 kali 2. Kenapa? Di sini M-nya 4, N-nya 2. Jadi ada dua syarat pada perkalian dari dua buah matriks. Jadi ada dua syarat. Yang pertama itu adalah jumlah untuk melakukan proses agar bisa dilakukan proses perkalian. Itu jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Kemudian hasilnya adalah jumlah baris pada matriks hasil ordonya adalah jumlah baris pada matriks pertama dan jumlah kolom pada matriks yang kedua. Oke, contohnya gimana? Oke, saya ngambil di sini aja. Oke, contohnya tuh seperti ini. Kemudian bagaimana proses perkaliannya? Oke, perhatikan. Proses perkaliannya ini, oke, ada dua buah matriks A dan B. Di sini ordonya sama, yaitu matriks berordo 2 kali 2 dikali dengan 2 kali 2. 22 dikali dengan 22. Bisa ya, kenapa? Karena nilainya di sini sama. Maka hasilnya harusnya 2 kali 2. Oke, bagaimana proses perkaliannya? Oke, proses perkaliannya adalah kita akan melakukan perkalian antara baris dan juga kolom. Kita akan melakukan perkalian baris dan juga kolom. Kita akan melakukan perkalian baris dan juga kolom. Oke, pertama bagaimana caranya? Berarti yang pertama kita singgung terlebih dahulu adalah baris pertamanya dulu nih. Berarti di sini kita akan mengalihkan nilai A dikalikan dengan nilai K. Kemudian ditambahkan dengan nilai B dikalikan dengan nilai M. Itu untuk nilai di sini. Setelah selesai dengan urusan pada kolom pertama, selanjutnya dengan kolom yang kedua, yaitu nilai A dikalikan dengan L ditambah dengan nilai B dikalikan dengan N. Oke, sekali lagi.
Untuk perkaliannya yaitu adalah kita akan melakukan baris dan juga kolom, baris dan juga kolom. Yang pertama, baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama yaitu A dikalikan dengan K. Kemudian ditambah B dikalikan dengan M, maka hasilnya adalah BM. Kemudian setelah selesai dengan urusan baris pertama dengan kolom pertama, selanjutnya urusannya dengan kolom yang kedua. Berarti sini kita kalikan A dikali dengan L, AL ditambah B dikali dengan N yaitu BN. Kemudian setelah tidak ada yang bisa dikalikan lagi dengan kolom dengan baris pertama, maka kita selanjutnya untuk baris yang keduanya. Berarti sini baris yang kedua ini sama, kita tetap kalikan dengan kolom pertama dan juga kolom kedua. Berarti sini kita kalikan C dikalikan dengan K, CK. Kemudian ditambah D dikalikan dengan M, yaitu DM. Kemudian C dikalikan dengan L, yaitu CL. Ditambah D dikali dengan I, yaitu adalah DM. Nah, bagaimana proses perkaliannya? Bagaimana contohnya? Oke, kita perhatikan. Nah, di sini kita ambil yang dua ini terlebih dahulu ya. Dua ini aja. Ini ada dua soal. Kita ini anggap soal pertama. Ini soal yang kedua. Oke. Soal pertama ini bisa dilakukan perkalian. Kenapa? Karena jumlah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Nah, sedangkan yang ini tidak bisa. Kenapa? Karena di sini jumlah kolomnya itu tidak sama dengan jumlah baris pada matriks yang keduanya. Maka di sini nanti kita buat ada salah soal. Oke, jadi yang di sini yang akan kita kerjakan adalah proses pengerjaannya kita gunakan yang ini. Nah, berarti di sini nantinya kita akan melakukan perkalian baris pertama ini akan kita kalikan dengan kolom pertama. Kemudian setelah selesai dengan kolom pertama kita kalikan dengan kolom yang kedua. Kemudian kita kalikan dengan kolom ketiga. Kemudian kita kalikan dengan kolom yang keempat. Setelah selesai barulah kita untuk baris yang keduanya. Berarti di sini baris keduanya kita kalikan juga dengan kolom pertama, dengan kolom kedua, dengan kolom ketiga, dengan kolom keempat. Oke, maka di sini kita buat terlebih dahulu bahwasanya bentuk matriksnya itu adalah 2 kali 4. Kenapa? Karena sudah tahu ketentuan syaratnya tadi. Hasil dari matriksnya adalah 2 kali 4. Jika perkalian matriksnya hasilnya tidak berordo 2 kali 4, maka perkaliannya itu adalah salah. Maka di sini kita buat terlebih dahulu. Oke, berarti di sini kita buat struktur matriksnya terlebih dahulu. Oke, di sini sama, saya gunakan masih yang ini, kemudian 2 kali 4. Oke. Oke, berarti sini tinggal kita tambah. Seperti ini. 2 kali 4 memiliki 2 baris dan juga 4 kolom. Jadi memiliki 2 baris dan juga 4 kolom. Oke, berarti di sini nanti kita akan melakukan perkalian yang ini nilai 2 2 3-nya ini nilai 2 2 3 akan kita kalikan dengan nilai 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 dan juga 1 1 1. Oke, berarti di sini kita akan mengalihkan nilai sini 2 dikali 2, kemudian 2 dikali 1, kemudian 3 dikali 2. Oke, berarti di sini kita buat ya. 2 dikali 2 ditambah. Oke, 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2. Oke, seperti saya bilang tadi, ini 2 kali 2, kemudian 2 dikali 1, kemudian 3 dikali 2. Kemudian untuk yang di sini kita kalikan dengan kolom yang kedua. Berarti di sini 2 dikali 1, kemudian 2 kali 2, 3 kali 1. Oke, berarti di sini 2 dikali 1, kemudian 2 dikali 2, kemudian 3 dikali 1. Maka di sini bisa kita buat 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 1. Oke, kemudian dengan kolom yang ketiga, berarti sini 2 dikali dengan 2, kemudian sini 2 dikali 2, kemudian 3 dikali dengan
2. Berarti di sini bisa kita buat ya. 2 kali 2 ditambah 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 2. Kemudian yang terakhir di sini 2 dikali 1, kemudian 2 dikali 1, kemudian 3 dikali 1. Oke, berarti di sini 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 1. Oke, kemudian selesai untuk urusan baris pertama selesai. Kenapa? Karena tidak ada lagi kolom yang bisa kita kalikan. Selanjutnya yaitu kolom baris yang keduanya. Baris yang kedua berarti sini kita kalikan 4 dikali 2, 2 dikali dengan 1, kemudian 2 dikali dengan 2. Oke, berarti di sini kita buat 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2. Oke, kemudian di sini dengan kolom yang kedua berarti di sini 4 dikali 1, kemudian 2 dikali 2, kemudian 2 dikali dengan 1. Oke, berarti sini bisa kita buat 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali dengan 1. Oke, kemudian ini kita kalikan dengan kolom ketiga 2 kali 2 dan juga sini 2 kali 2. Oke, berarti di sini kita buat ya 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 kemudian ditambah 2 dikali dengan 2. Kemudian yang terakhir di sini kita kalikan dengan 1, 4 kali 1, kemudian 2 kali 1 dan terakhir adalah 2 dikali 1. Maka di sini adalah 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 2 dikali dengan 1. Oke, di sini cara mudahnya adalah di sini bukan 2, di sini 4. Oke, cara mudahnya di sini adalah untuk melihat itu benar atau salah. Kita lihat aja nih. Ini harus sama, ini harus sama, ini harus sama. Ini harus sama, ini harus sama, ini harus sama. Kemudian ini juga harus sama, ini harus sama, ini harus sama. Kemudian di sini juga ini harus sama, ini harus sama, ini harus sama. Kenapa? Karena ini berdasarkan dengan kolomnya. Berarti sini tinggal buat ini 24, ini 22, ini 32. Kemudian di sini 4 24 22 32 24 22 24 22 di sini 3 32. Kemudian di sini 24 22 3 32. Oke, berarti di sini kita buat perkaliannya dulu. Berarti sini 2 kali 2 itu 4 ditambah 2 kali 1 2 ditambah 3 kali 2 itu 6. Kemudian 2 kali 1 itu 2 ditambah 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 1 itu 3. Kemudian 2 kali 2 itu 4 ditambah 2 kali 2 itu 4 ditambah 3 kali 2 itu 6. Kemudian ditambah 2 kali 1 itu 2, 2 kali 1 2 itu 2, 2 kali 1 itu 2, 3 kali 1 itu 3. Kemudian di bawahnya 4 kali 2 8 ditambah 2 kali 1 2 ditambah 2 kali 2 itu 4. Kemudian yang ini 4 kali 1 itu 4 ditambah 2 kali 2 itu 4 ditambah 2 kali 1 itu 2. Kemudian di sini 4 kali 2 itu 8 ditambah 2 kali 2 itu 4 ditambah 2 kali 2 itu 4. Kemudian yang terakhir adalah 4 kali 1 itu 4 ditambah 2 kali 1 2 tambah 2 kali 1 itu 2. Kemudian setelah dapat ini kita jumlahkan 4 tambah 2 tambah 6 berarti di sini adalah 12. 2 tambah 4 tambah 3 berarti di sini adalah 9. Kemudian di sini 4 tambah 4 tambah 6 berarti di sini adalah 14. Kemudian 2 tambah 2 tambah 3 berarti di sini adalah 7. Kemudian ini 8 tambah 2 tambah 4 di sini adalah 14. Kemudian 4 tambah 4 tambah 2 sini adalah 10. Kemudian 8 tambah 4 tambah 4 di sini adalah 16 dan terakhir adalah 4 tambah 2 tambah 2 di sini adalah 8. Nah, maka dari dua buah matriks ini, matriks berordo 23 yang nilainya adalah 223 dan juga 422 dikalikan dengan matriks B berordo 3 kali 4 itu 2121, kemudian 1221, kemudian 2121, maka nilainya adalah matriks berordo 24 dengan matriks AB. Matriks AB berordo 24. Matriks AB berordo 24 dengan nilainya adalah 12, 9, 14, 7, 14, 10, 16, 8. Nah, begitulah kira-kira penjelasan
penjelasan terkait dengan operasi pada matriks, kita melakukan penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian dari dua buah matriks.